Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari hand tool ya dan power tool. Hand tool itu adalah alat tangan yang digunakan di dalam servis kendaraan ya, baik mobil ataupun sepeda motor ya. Nah ini perhatikan, Bapak akan jelaskan ya nama alat-alat ini ya. Kemudian tentu fungsinya ya. Seperti yang terlihat ya di sini ya. Ini bagian daripada namanya, ada yang tahu apa? Kunci pas ring ya, karena kunci pasnya di sini, kunci ringnya di sini ya. Ukurannya dari mulai yang terkecil ya, ini 6 sampai ke 2 3 ya. Nah kalau kalian membuka atau mengencangkan ya, usahakan menggunakan yang kunci yang ring yang ininya. Pas kunci pasnya ini berfungsi untuk menahan ya. Kemudian di sebelah sini ada yang tahu ini namanya apa? Ini namanya apometer ya. Nah, apometer ini sebuah alat untuk mengukur tegangan baterai, kemudian sumber arus AC dan sumber arus DC ya. Yang mana di dalam penggunaannya apabila kalian akan mengukur DCV atau DC volt ya, AC volt maaf, ini arus listrik, ini selektornya bisa diarahkan ke bagian AC V ya. Kemudian kalau kalian akan mengukur sumber arus dari baterai DC, ini selektornya bisa diarahkan ke bagian DC ya. Kemudian kalau kalian akan mengukur tahanan atau hambatan, selektornya ini diarahkan ke bagian OHM ya. Kemudian apabila kalian akan mengukur kondensor yang satuannya mikrofarad, tinggal kalian arahkan ke bagian DC ampere ya. Oke, kemudian di sebelahnya ini adalah kunci, ada yang tahu? Kunci ring. Kunci ring itu sama fungsinya untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur ya. Kemudian dipakai sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang sebelah sini ini air gun ya, untuk dihubungkan ke kompresor untuk membersihkan filter atau debu-debu. Kemudian ini ada yang tahu? Yang kayak gini ya, kayak kunci ring tapi ada patahannya. Ini kunci khusus, yaitu kunci nepel rem ya. Kalau ini sudah tidak asing lagi, ini kunci pas ya. Kemudian yang ini kunci sok ya. Nah, kemudian ini yang kayak timbangan apa namanya? Ini namanya full scale, satuannya kilo ya. Kalau yang ini berarti kunci sok T. Kemudian ini alat apa? Alat tubles. Ini profesional repair kit ya. Ini alat untuk tambal tubles. Di sini jarumnya, di sini ada alat tambalnya. Ini cukup mudah. Kemudian ini udah tahu? Ini kunci busi ya. Kalau ini adalah kunci Y ya. Kemudian yang ini adalah kunci L ya. Digunakan biasanya dipasang pada kaliper, kemudian master di sepeda motor.
Kemudian selain palu besi, ini ada beberapa klasifikasi palu ya. Ini ada palu karet. Nah, palu karet ini digunakan untuk memukul logam-logam yang sifatnya mudah hancur seperti aluminium ya. Kemudian ini ada palu apa? Palu kuningan. Nah, palu kuningan itu khusus ya apabila kalian berhubungan dengan sumber arus listrik, bahan bakar. Nah, mukulnya pakai palu ini sehingga tidak memercikkan api ya. Tuh. Kemudian ini sudah tidak asing lagi palu apa? Palu karet ya. Palu karet ini berfungsi untuk memukul apabila Anda membongkar blok mesin ini agak keras, Anda bisa pukul pakai palu karet ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada alat pengambil bekas solderan tinol ya. Ketika dipanaskan kemudian ditarik seperti ini ya. Kemudian di sini ada automatic center fit ya. Ini sebagai penitik untuk pada saat Anda nanti mengoperasikan bor ya, mengebor atau drill. Misalkan logam mau dibor, itu dikasih titik dulu supaya dia center, tidak kemana-mana arahnya ya. Kemudian ini adalah palu terak. Palu terak ini berfungsi untuk membersihkan terak-terak apabila kalian mengelas di las busur manual atau las listrik ya. Kemudian ini tes pen DC. Nah, tes pen DC ini untuk mengecek arus sumber DC pada baterai ya, apakah berfungsi atau tidak ya arusnya. Kemudian yang ini adalah obeng kembang. Kalau yang rata itu obeng ini obeng plus. Kalau yang rata bentuknya ini adalah obeng min ya. Digunakan untuk menyetel mekanisme katup. Kemudian ini ada yang tahu. Nah, ini adalah pahat bubut ya, yang mana mesin bubut itu berfungsi untuk menyayat benda kerja atau logam ya. Kemudian ini adalah tang pengupas kabel atau crimping ya. Kemudian ada lagi jenisnya selain tang pemotong pengupas kabel, ini juga ada. Ini sekaligus untuk sekun untuk memasang terminal ya. Nah, kerjanya seperti ini, seperti burung kakak tua ya. Kemudian, nah ini tang kombinasi ya, sudah tidak asing lagi. Kemudian ini untuk alat untuk mengambil benda-benda yang jatuh ya, karena di ujungnya ini ada asam perani ya. Kemudian ini cermin. Jadi apabila kita melihat bagian komponen yang di bawah kendaraan, dashboard, di bawah deck itu tidak terlihat, bisa dilihat pakai cermin ini ya. Kemudian yang ini adalah baterai. Ini baterai motor ya, seperti ini ya. Kemudian ini adalah vernier caliper atau mistar sorong, jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam dan kedalaman ya. Kemudian ini adalah mikrometer yang kemarin sudah diajarkan ya. Nanti akan kita tes kemampuan Anda ya dengan hitungan-hitungannya. Kemudian ini air gun ya untuk memberikan tekanan angin pada kompresor untuk benda-benda yang dibersihkan seperti servis karburator. Ini sikat baja. Kemudian ini macam-macam tang ya. Ini ada tang snap ring. Snap ring itu ada yang eksternal dan internal ya. Kemudian ini tang long nose, ini tang snap ring juga, ini tang snap ring. Nah, ini tang snap ring yang internal. Berarti yang ini yang eksternal ya. Kemudian ini tang kuat atau tang press ya. Oke. Kemudian masuk ke bawah, ini adalah busur derajat.
untuk mengukur sudut permukaan katup dan setting katup ya. Nah, di sini mungkin dipakai ya, ini solder yang cukup besar ya. Kemudian ini juga sama tes PNDC. Kemudian ini hidrometer. Nah, hidrometer ini berfungsi untuk mengukur pH cairan elektrolit pada baterai ya. Nah, kemudian ini alat pengukur tekanan ban sekaligus untuk mengisi ban, dan termasuk yang ini ya. Oke, dan termasuk yang ini sama 3 fungsi ya. Oke, kemudian ini adalah bagian daripada kunci soket ya untuk membuka dan menutupnya. Kemudian ini adalah bagian sama kunci soket, ini yang L-nya ya. Kemudian ini adalah kunci momen jarum ya, yang berfungsi untuk mengetahui momen puntir ketika baut itu patah sehingga bisa terbaca. Ini juga tang pres. Kemudian ini adalah kikir bulat untuk menghaluskan bidang-bidang yang setelah di drill kemudian dikikir untuk lubang biasanya. Kemudian ini adalah siku ya, untuk mengukur sudut 90 derajat ya. Kemudian ini adalah kunci shock ya yang dipukul. Kemudian ini adalah penjepit atau ragum di bagian pengelasan. Kemudian ini tracker untuk membuka klaher atau bearing, biasanya tracker yang cukup kecil ya. Kemudian yang ini adalah kunci roda ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini untuk memberikan ukuran ya. Nah, kemudian ini tracker yang cukup besar ya. Ini untuk bearing-bearing besar seperti pengambilan bearing yang terpasang pada